Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel saya. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang Adobe Photoshop, yang mana saya yakin di channel-channel sebelah pasti banyak yang mereview tentang fitur terbaru ataupun penanganan dari bug ataupun sesuatu yang lebih optimal daripada sebelumnya. Nah, semua itu dilakukan hanya semata-mata untuk mereview Photoshop. Nah, tapi saya pribadi sebagai seorang foto editor atau editor foto, saya lebih senang membagikan kepada kalian semua terkait apa sih yang harus kita siapkan dulu kalau belajar menggunakan Adobe Photoshop. Nah, semua itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau kita membuka Photoshop untuk mengedit foto misalnya, maka kita harus tahu bagaimana performa yang baik untuk meningkatkan kinerja dari Adobe Photoshop tersebut. Entah itu kita pakai Photoshop CS3, CS6, CC 2015, CC 2020, ataupun CC yang lain, dan yang versi terbaru pun CC 2022, kita harus tahu dulu bagaimana cara untuk meningkatkan atau memaksimalkan performa dari Photoshop tersebut, supaya kalau kita pakai untuk mengedit ataupun untuk melakukan sesuatu hal yang lain, lah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang pertama-tama saya kasih tahu dulu buat kalian semuanya. Untuk yang pertama-tama, buka di bagian edit dulu, bagian edit, kemudian yang pertama jelas color setting, bisa kita buka di sini. Lah, di sini saya mau review dulu. Yang paling penting adalah ini RGB. Kenapa kok pakai RGB? Karena RGB adalah warna yang digunakan di layar laptop, yang muncul di layar laptop atau di layar komputer itu pakai RGB, sedangkan CMYK itu dipakai untuk dicetak. Bedanya RGB sama CMYK, RGB lebih bagus untuk ditampilkan di monitor, sedangkan CMYK lebih bagus untuk dicetak. Nah, sekarang untuk warnanya kita pakai sRGB dulu. Nah, atau pakai monitor sRGB, biasanya di Adobe Photoshop CC 2020 ke atas ini ada. Kita pakai sRGB, terserah pakai yang monitor atau yang ini. Kita pakai ini, kemudian oke. Setelah itu sama, kita masuk ke bagian edit, kemudian scroll sampai panah ke bawah di bagian preferences, kemudian arahkan ke general atau Ctrl plus K untuk shortcut. Nah, ini yang paling penting, ada di bagian ini performance. Nah, performance ini yang paling penting. Kenapa? Karena performance ini sangat mempengaruhi kelancaran ketika kalian sedang menggunakan Photoshop. Tergantung juga dari seberapa besar RAM yang kalian miliki di laptop atau komputer kalian. Karena di sini RAM laptop saya cukup memadai, jadi saya di sini memakai 60% dari total penggunaan RAM yang ada. Tetapi untuk idealnya, teman-teman semua boleh memakai rentang antara 60 sampai 70. Boleh pakai 65%, boleh antara 60 sampai 70. Karena apa? Ketika lebih dari 70, maka akan terlalu banyak memakan RAM, sehingga menurunkan kinerja atau performa dari Adobe Photoshop. Kemudian yang ini, history stage, ini adalah jumlah dari undo. Ketika teman-teman sedang mengerjakan suatu proyek, kemudian ada yang salah, entah itu menekan tombol apa atau apa, teman-teman pastinya ingin mengundo dari pekerjaan teman-teman. Nah, 25 di sini adalah seberapa banyak undo yang dapat dilakukan. Nah, saya di sini pakai 25 karena 25 ini adalah standar, rentangnya adalah 20 sampai 30. Nah, saya pakai 25 saja. Kenapa? Karena ketika lebih dari 30, maka komputer akan menyimpan lebih dari 30 pekerjaan dalam satu waktu, sehingga itu akan sangat memberatkan komputer. Kemudian change level di sini pilih yang paling rendah, itu 1, dan juga untuk change style size pilih yang paling rendah 128K untuk meringankan kerja dari Adobe Photoshop. Dan ini juga paling penting, scratch disk. Untuk awal ketika teman-teman buka Photoshop itu biasanya yang dicentang yaitu local disk C. Nah, scratch disk ini berfungsi untuk
sebagai pegangan harddisk dari Photoshop saat digunakan. Teman-teman di sini boleh pilih keduanya, tetapi paling saya rekomendasikan jangan memakai local disk D, pakai saja local disk D, karena penyimpanan local disk D itu lebih besar, sehingga di local disk D tentunya juga lebih aman daripada local disk C karena ukuran free space yang lebih besar. Kemudian untuk warna ini di interface, nah saya pakai warna putih karena saya sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk tampilan awal biasanya Photoshop itu pakai yang ini. Nah, ini adalah tampilan awal Photoshop. Kemudian kalau mau lebih yang dark mode, lah teman-teman bisa pakai ini. Nah, ini untuk yang biasanya di tempat terang warna putih ini. Karena apa? Ketika kita di tempat terang pasti membutuhkan cahaya lebih banyak. Sedangkan ketika kita di tempat gelap pasti membutuhkan cahaya lebih sedikit. Nah, jadi di sini teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau saya lebih suka pakai warna yang putih, yang cerah. Kemudian setelah semua ini selesai, kita tekan OK. Nah, dari sini kalau sudah, nanti teman-teman bisa untuk close Photoshopnya. Kemudian saya buka lagi untuk Photoshop untuk memulai ulang. Nah, baik. Kita tunggu dulu. Nah, atau juga biasanya itu setelah teman-teman close, usahakan untuk merestart komputer, karena itu akan mereboot sistem yang ada di komputer, sehingga settingan yang teman-teman pakai tadi ketika menggunakan Photoshop itu akan langsung diupdate. Nah, jadi teman-teman di sini bisa pakai settingan terbaru dan itu lebih baik daripada sebelumnya dan juga lebih enak. Nah, seperti itu saja untuk tutorial singkat atau sharing-sharing ilmu singkat dari saya, karena saya yakin apa yang saya share di sini sangat bermanfaat untuk teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang baru belajar Photoshop dan ingin mendapatkan performa yang maksimal di Photoshop. Baik, itu saja. Terima kasih sudah mampir ya di channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama mendapatkan kebaikan atas sharing ilmu. Terima kasih, sampai jumpa.